bisa jadi yang ini yang ekor ini memenuhi berita tadi, kemudian selanjutnya kembali ke track, kembali ke Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat kelas malam hari ini, kita awali lebih awal dan kita coba untuk menganalisis lebih awal karena berkaitan dengan news yang berdampak besar, non-farm employment change atau non-farm payroll yang akan segera dirilis 13 menit ke depan. Sebelum masuk ke sana, saya berikan dulu analisisnya bagaimana menjelang di rilis news ini terkait dengan teknikal dulu. Saya akan sampaikan secara teknikal ya, dilihat dari candlestick yang terbentuk. Yang pertama selalu kita lihat strukturnya, kita lihat dulu susunan candlenya mengarah kemana. Yang terakhir paling ujung kiri yang sebelum running, kalau kita tandai ini warnanya berubah warna. Perhatikan warnanya, ada warna merah di ujung candle warna hijau, kemudian ini menjadi catatan ketika berada di ujung tiba-tiba ada warna yang berubah. Kemudian kita lihat yang kedua ya, kita lihat titik atau wilayah pentingnya sebelah kiri yang terdekat dari running tidak ada, maka kita geser sebelah kiri lagi sampai tersentuh area level psikologi di sana. Ini ada level psikologi di sana, ada level psikologi, kemudian di atasnya juga ada level psikologi di sana. Oke, yang paling dekat ini yang menjadi acuan kita karena pergerakannya sudah mulai mengarah ke bawah ya, meskipun secara umum tren yang ada masih tren naik didominasi oleh buyer. Kalau kita tarik garis tren atau tren line-nya ya seperti ini adalah garis tren. Ya silakan nanti dibaca, dibuktikan. Ini adalah garis trennya, kemudian berbenturan yang di atas ada area resisten di sana. Meskipun baru pergerakan awal, tapi patut diwaspadai karena berada di area resisten. Ya, yang di atas ada penolakan meskipun di tengah tren naik yang cukup signifikan, yang cukup dominan di sana. Kemudian arah kecenderungannya sementara ini mau menuju ke bawah, arah kecenderungan segera turun. Ya, ini kita baca secara teknikal yang terdekat di sana. Ya, artinya seller bakalan mendominasi, seller bakal punya kekuatan. Namun demikian kita coba masuk di jadwal kalender ekonomi. Kita coba untuk masuk di kalender ekonomi di forexfactory.com. Hari ini Jumat 2 Juli jam 19.30 ada 3 ini jenisnya. Nah, karena ini belum muncul, jamnya belum memenuhi syarat karena masih 10 menit ke depan, maka di sebelah kiri yang ada aktual ini masih kosong, belum ada rilis angkanya. Sehingga yang kita lakukan hanyalah membandingkan data yang lalu ini yang paling kanan, kemudian dengan perkiraan atau analisa di sana. Di sebelah kirinya di tengah ini ada analisa, kemudian sebelah kanannya adalah data bulan lalu. Dari yang pertama dulu kita baca secara angkanya 0,5% menjadi 0,3%. Artinya ada penurunan, maka kalau ada penurunan, kalau kita baca secara statistiknya, peluangnya US dollar akan melemah. Sehingga kalau US dollar melemah, maka emasnya akan naik atau pasangannya akan naik. Oke, satu dicatat, USD berpeluang melemah atau XAU atau pasangan dari USD berpeluang untuk naik. Berikutnya yang kedua, data non-farm employment change, perubahan tenaga kerja non pertanian dari 559.000 ke 729, ada peningkatan di sana sehingga berpeluang untuk
meningkat atau menguat US dollarnya. Kalau US dollar menguat, maka pasangannya akan melemah, akan turun. Kemudian yang terakhir, unemployment rate ini angka pengangguran dari 5,8 menjadi 5,6, ini turun. Tetapi karena ini pengangguran itu ketika semakin turun angkanya, maka satu negara akan menguat ekonominya. Sehingga kalau turun di sini justru malah memperkuat posisi USD. Dari dua ini, sementara kita bisa simpulkan seller akan dominan di sana. Ya tadi kita sudah lihat di teknikalnya sudah mulai menuju ke bawah, mulai ada pergantian warna di sana, meskipun ada satu yang berpotensi untuk menguatkan dolar, sehingga tetap potensi naik masih ada, tetapi seller akan lebih dominan di sana. Kemudian selanjutnya kita kembali ke teknikal, karena yang paling pokok, yang paling menentukan adalah teknikalnya. Sekarang teknikalnya seller sudah mulai tebal di sana. Ya, kalaupun nanti misalnya sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan analisa yang ada di data tadi, yang kedua memperkuat USD, yang satu melemahkan USD, maka bisa saja nanti naik dulu sebentar atau ada koreksi dulu sebentar, kemudian selanjutnya dia akan turun jauh lebih kuat lagi. Ya, kira-kira seperti itu kita membaca secara teknikal dan analisa yang kita bandingkan dengan data kalender ekonomi ya, yang tadi disajikan di websitenya forexfactory.com. Kemudian kembali kita ke teknikal saja, kita lihat teknikalnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mensiasati? Bagaimana cara kita untuk mengambil posisi entry kita ketika sudah panjang begini? Ya, sudah merah begini. Ya, normalnya kalau kita pengen mengambil peluang tentu di menit-menit terakhir, 2 menit jelang news dirilis, kita entry dulu. Ya, nanti teman-teman yang belum berpengalaman dilihat saja dulu. Saya akan coba untuk memberikan arah, coba untuk memberikan area di mana di situ kita mencoba untuk melakukan titik entry, dan ya mudah-mudahan nanti yang belum paham, belum berpengalaman, ketika nanti ada news yang berdampak besar bisa mencoba sendiri. Ya, pertama yang paling tentu yang paling mendominasi adalah teknikal sekali lagi. Ya, kita lihat secara teknikalnya. Ya, ini sudah terlanjur kuat, maka kita nanti coba untuk menentukan di daerah mana. Ya, teman-teman yang belum berpengalaman, silakan siapkan akun demo saja untuk membuktikan, untuk nanti minimal punya pengalaman di sana. Ya, sehingga nanti ke depan ketika ada news berdampak besar, ya setidaknya bisa memanfaatkan sendiri. Tidak perlu harus menunggu ada petunjuk, kita bisa melakukan sendiri. Nah, di 5 menit pertama, 5 menit terakhir ini kita bisa tentukan arahnya, atau bisa tentukan di titik mana kita melakukan entry nantinya. Saya coba untuk memetakan dulu, nanti yang pakai akun demo boleh nanti mencoba untuk menginput angka, biar nanti kita bisa punya pengalaman di sana. Setidaknya tahu, oh ternyata begini, oh cara manfaatkan begini ya. Kita tunggu sekitar 2 menit, nanti masukkan angka itu, bisa dimasukkan untuk nanti antisipasi saja ya, untuk antisipasi saja ya, biar nanti kita bisa membuktikan. Oke, ini kurang 4 menit. Nah, ditunggu di sana kurang 4 menit, kita tunggu dulu titik stabilnya. Perhatikan pergerakan demi pergerakan ya, ini ketika jelang rilis dia akan stabil. Kemudian kasih jarak dari runningnya kira-kira sekitar 200-300 untuk space-nya. Jadi yang atas itu kita bisa taruh buy stop. Ini tergantung kondisi running ya. Runningnya kalau cepat ya kita agak jauh, kalau lambat kita bisa agak turunkan sedikit. Ya, bisa di area 1783. Kemudian yang sell stop
di area ini 1779.05 ya. Nanti coba dibuktikan aja teman-teman yang mencoba, silahkan biar nanti sedikit banyak merasakan oh ternyata begitu kalau ada news gitu. 1783.90 ya. Nanti kalau dia naik atau turun melewati yang di sentuh, kita monitor. Kalau sudah profit yang cukup, kita close dulu di sana ya. Kurang 2 menit. Bagi yang mau menaruh angka silakan ditaruh saja di kisaran itu. Mungkin kalau berbeda broker ya sedikit banyak, yang penting di sekitaran itu. Meskipun ada kecenderungan turun, tetapi tetap kita persiapkan semuanya ya. Kita taruh dua-duanya dengan lot yang sama ketika tidak ada yang eksekusi duluan. Artinya tidak ada yang menggunakan entry yang eksekusi langsung, maka kita bisa taruh lotnya sama. Misalnya buy stop 0,5, sell stop 0,5 dengan angka yang sama. Nanti misalkan marketnya naik atau turun, bagaimana cara kita menyelesaikan ya. Kurang 1 menit, ketika jelang-jelang newsnya nanti langsung monitor di angka, tidak usah melihat di chart, kita bisa langsung melihat di angka saja. Nah ini kalau ini berarti selnya kalau sudah kena ya kita tinggal close saja. Ini kan yang sell stopnya kena, kemudian kita close. Kemudian buy stopnya enggak apa-apa, biarkan aja, nanti kalau dia kuat naik nanti akan dapat dua-duanya, yang di bawah dapat, yang di atas juga dapat ya. Meskipun selnya ada pergeseran, saya yakin masih dapat lah kalau 290-an sekian ya, hampir 300. Kalaupun bergeser mesti dapat lah. Kita lihat di kalender ekonominya kembali, kemudian kita refresh karena jamnya sudah 19.30. Kita refresh, nanti akan muncul angkanya di sana ya. Kita akan cek untuk pergerakannya arahnya mau kemana. Nah ternyata yang satu netral, yang satu kuat, yang satu lemah. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang netral. Artinya yang netral sama yang hijau ini sama-sama lebih kuat, kemudian yang melemah ini satu. Sehingga kalau sementara ada naik ya jangan kaget karena ada pelemahan dolar di sana ya. Namun yang dua ini lebih cenderung menguatkan US dollar, meskipun yang di atas netral ya. Koreksi ya bagian dari ya, bisa saja bagian dari yang namanya pelemahan dolar. Tadi ada pelemahan dolar, ada penguatan. Jadi kalau biasa dengan running begini, ini bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan untuk entry, misalkan sell, kemudian bergeraknya harus dengan cepat. Kalau misalkan tidak bersahabat, langsung dilakukan satu recovery yang mungkin sering kita contohkan, bahkan di news yang lalu kita juga sudah sering contohkan. Yang ada buy tadi yang sudah kita sampaikan, buy-nya kalau tidak sempat ditutup masih ada peluang untuk kita profit walaupun tidak terlalu banyak. Kemudian kalau sudah profit, sekali lagi fokus di angka, segera di close di sana, keluar di sana. News ini terkadang membuat kita nanti deg-degan karena pergerakannya yang ekstrim, volatilitasnya yang tinggi, sehingga yang kita lakukan segera keluar saja sambil menunggu nanti finishnya bagaimana, sambil menunggu nanti selesainya bagaimana ya. Karena kalau sudah selesai nanti kita mengikuti yang terbentuk seperti apa, candle itu yang terbentuk seperti apa nanti bisa menjadi bahan analisa lagi. Bisa saja nanti menjadi terbentuk buyer yang kuat. Kalau terbentuk buyer yang kuat, maka fokus kita ke buy ya. Kalau terbentuk seller tetapi ada ekor, maka tetap dua-duanya ada. Seller ada kekuatan, buyer juga ada kekuatan ya. Saat ini masih
running, jadi kita masih menunggu saja. Perhatikan saja pergerakan demi pergerakan untuk mengikuti ya, kira-kira tekanannya kemana, intensitasnya lebih ke arah mana. Perhatikan, yang kita perhatikan satu, volumenya, tekanannya kemana. Perhatikan dia naik 3 turun 2, naik 4 turun 2, artinya banyak turun daripada naiknya. Yang kita amati tentu satu, ekornya, yang kedua volumenya. Volumenya makin tipis atau makin tebal. Kemudian kalau dia naik berat, mencoba untuk naik berat, perhatikan, nah tiba-tiba meloncat, ini namanya guncangan. Ya, guncangan itu gerakannya cepat sekali, cepat beralihnya. Ya, sambil melihat perkembangannya, sambil mengamati daerah-daerah pentingnya. Di atas tadi kita sudah buat garis eh, psikologi atau resisten di sana. Kemudian ada di atasnya lagi resisten. Nah, kalau sudah tekanan kuat sekali, maka sekali lagi news yang tadi berdampak menguatkan, ini yang turun ini bisa mengcover atau memenuhi dari berita tadi. Bisa jadi yang ini, yang ekor ini memenuhi berita tadi, kemudian selanjutnya kembali ke track, kembali ke tren utama, atau kembali ke eh, struktur yang sebelumnya yang lebih dominan di sana. Struktur yang lebih dominan adalah buyer. Sekali lagi, buyer yang lebih dominan, maka tidak heran kalau kembali lagi di sana. Yang paling utama adalah teknikal, meskipun beritanya berdampak menguatkan dolar, tetap kita fokus, tetap kita perhatikan trennya, tren utamanya. Tren utama ini yang terdekat dari running, yang saya maksud yang terdekat dari running, pergerakannya masih menuju ke atas. Kemudian selesai candle, bagaimana kita amati sampai selesai dulu. Ya, meskipun nanti kuat naik, ketika berada di ujung atas di sini ada penolakan, maka hati-hati juga karena bisa berpotensi untuk kembali turun lagi. Kalau ini misalkan ditutup kuat, bahkan breakout nanti, breakout kalau di tengah-tengah masih berpotensi naik. Kalau ditutup sampai di situ masih akan berpotensi naik. Tetapi kalau ditutupnya berada di area resisten, maka hati-hati dulu, kita tunggu, biarkan nanti dia turun dulu sampai tidak mampu. Kemudian kalau sudah kembali ke atas, terbentuk volume hijau, baru kita masuk lagi buy di sana. Ya, perlu diingat untuk dampak dari news ini, dia tidak berlangsung lama, ya sekitar setengah jam, 1 jam selesai. Habis itu nanti kembali ke teknikal lagi. Ya, kembali ke teknikal. Kalau misalkan nanti ditutup dengan buyer dominan, maka kita kembali ke teknikal, bukan karena beritanya itu yang mempengaruhi naiknya, tetapi sudah murni kembali ke teknikal. Jadi lihat dari tren yang ada. Oke, masih jalan, masih kita belum bisa menentukan apakah akan kuat lagi atau tidak, karena di atas tadi berbenturan dengan area resisten. Bahkan yang di bawahnya pun belum tentu bisa di breakout, ini masih cukup waktu lama. Ini ada resisten juga. Kemudian di atasnya juga ada resisten tadi. Ada level psikologi yang penting di sana. Resisten. Oke, ini yang namanya detak-detak yang kita maksud, yang sering saya maksud dengan intensitas. Jadi intensitas itu pergerakan, ya, per detiknya itu. Setiap pergerakan itu kalau dia kuatnya ke atas, kemudian tidak ada guncangan itu tidak ada pergerakan yang cepat sekali, kemudian kembali juga cepat. Kalau guncangan itu pergerakannya cepat sekali, dia naik kuat kemudian turunnya juga cepat. Beda dengan tekanan, kalau tekanan itu pelan-pelan, pelan-pelan, terus menekan terus, perlahan tapi pasti. Kalau sekarang masih ada banyak guncangan, barak guncangan ini biasanya kembali dengan cepat, turun dengan cepat, naiknya pun juga bisa dengan cepat. Nah, kalau kita tidak pengalaman dengan guncangan, tentu akan terseret di sana. Apalagi ketika habis news dirilis itu selalu ada guncangan-guncangan naik turunnya yang masih masih belum stabil di sana. Nanti ketika sudah stabil, ketika selesai, ya selesai, nanti dilihat, dibaca candle yang terbentuk itu seperti apa, kita analisa nanti. Ya, karena berpengaruh sekali, sangat berpengaruh untuk kita analisis yang berikutnya. Oke, masih
masih belum stabil naik turunnya, kita masih amati dulu biar kita tidak salah di dalam entry-nya ya. Kadang-kadang sudah terlanjur marketnya turun, kita ambil posisi sell, kemudian kembali naik lagi, ambil posisi buy lagi, turun lagi, malah terjadi kebingungan di sana. Maka dalam kondisi bingung biasanya ada yang mengambil jalan tengah, mengambil hedging atau locking. Buy dan sell disamakan, buy-nya 0,5, sell-nya disamakan, sehingga terkunci di sana. Nah, proses keluarnya ketika kita tidak banyak pengalaman, tidak memahami, nanti dua-duanya pasti kena minus, ya tambah parah nanti di sana. Kecuali sudah punya pengalaman, sudah berpengalaman banyak ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang membingungkan, boleh kita hedging, kita kunci. Ya, cara membuka kunci bagaimana? Cara buka kunci ya tentu kita harus tahu dominasinya mau kemana. Karakter candle kita baca semuanya, arahnya mau kemana, kemudian arah kecenderungan ketika sudah mulai kuat, maka di close dulu yang profit, kemudian ketika koreksi, ketika mulai berkurang minusnya, baru kita close lagi di sana. Jadi dalam proses keluar dari zona merah itu tidak selalu kita bisa keluar dengan berujung positif, berujung plus, tetapi yang terpenting bisa meminimalkan kerugian kita. Ya, ini kalau kita baca dia naik kuat, kemudian terbentur di sana, turun kuat, juga terbentur di sana. Dua-duanya punya benturan yang kuat, ya, punya benturan yang sama. Yang di bawah ini, ya mungkin di area di bawah ini ada benturan yang dekat di sana, ada benturan yang sangat dekat di sana. Kalau kita lihat di sini ada benturan di sana, ya dia juga tidak mampu untuk melanjutkan. Saya kasih warna yang berbeda. Saya kasih warna merah. Ya, saya kasih warna yang sama untuk membedakan antara garis yang tadi dengan area support resisten di sana. Ini kita bisa tarik, bisa kita jadikan sebagai support ya. Ya, masih belum stabil sampai 45 menit dari titik pembukaan atau 15 menit dari news dirilis, masih belum ketemu, masih belum jelas ini arahnya mau kemana, karena proses atas bawah ini ada penolakan yang penolakannya terbentur dengan area level psikologi di sana. Ada level yang tidak bisa ditembus baik di atas maupun di bawah karena memang masih belum selesai. Oke, itu adalah bagian dari cara dan teknik yang bisa kita lakukan. Sekali lagi antara news dengan teknikal, kalau kita menggunakan gaya trading jangka pendek, maka teknikal yang menjadi fokus utama kita, teknikal yang menjadi acuan kita ya. Fundamental hanya bersifat sementara, dia tidak bisa merubah trennya di sana. Kalau tren satu hari bisa merubah, tapi secara umum tidak bisa merubah tren panjang. Dan semuanya ini sebenarnya masih di area konsolidasi, masih belum keluar dari area konsolidasi. Ya, ini masih di area konsolidasi. Semuanya masih di antara ini. Sehingga belum keluar di sini, masih datar-datar saja, naik turunnya sama dan kembali lagi ke atas, bawah dan seterusnya. Dia akan datar terus. Masih belum keluar. Ada keluar sebentar kemarin kemudian dikembalikan lagi sehingga masih imbang, kekuatannya masih imbang. Oke, kembali ke pergerakan ya. Pergerakan ketika sudah mulai menit-menit tua, ketika sudah mulai ganti candle, waktu sudah mulai ganti candle, maka di situ candle akan menjadi lebih stabil di sana. Artinya kalau misalkan sudah 50 menit, buyer tetap dominan di sana dan tebal, volume yang terbentuk tebal di sana, maka kemungkinan besar nanti buyer yang akan dominan di sana. Sehingga kalau misalkan ditutup dengan hijau yang dominasi, yang dominan di sana, maka mutlak ya buyer menjadi dominan. Merah menjadi diabaikan karena hanya satu dan ditutup oleh warna hijau lagi. Selesai. Sehingga dianggap sudah tidak ada perlawanan di sana. Ya, namun demikian jangan lupa memang pergerakan sempat turun panjang, yang di atas pun sempat turun, ya jangan diabaikan dia sempat mampu menembus harga di sini. Ya, cepat atau lambat nanti pasti sisa-sisa kemampuan, sisa tenaga yang tadi sempat turun nanti akan diulang kembali di candle berikutnya. Tidak tahu sampai di ujung bawah
atau bahkan hanya separuh dari candle ini perlu kita waspadai nanti ketika dia berganti candle. Maka ketika ganti candle, meskipun ditutup warna hijau, jangan buru-buru kita ambil posisi buy. Sekali lagi lebih baik dia menunggu sampai dia turun sampai tidak mampu, turun sampai betul-betul titik lemahnya di mana, kemudian dia terbentuk, ditolak oleh buyer dan terbentuk ekor di bawah, kemudian volumenya sudah berubah menjadi warna hijau, baru kita masuk di sana. Ya, itu adalah tekniknya, cara kita untuk masuk ketika ada penolakan yang cukup panjang. Kalau kita melihat sejarah historinya tadi sempat kuat, ya meskipun dampak dari berita, tetapi setidaknya dia pernah singgah di harga di sini di 1776. Nanti lambat atau cepat tadi dia akan keluar lagi nanti kekuatan sellernya. Oke, sambil jalan ya nanti kita lihat ketika tutup candle. Oke, ini apa pertanyaannya? Oh, alhamdulillah floating saya buy di 1979 1791 4 hari tembus. Ya, ya syukurlah Bu. Yang penting tidak rugi lagi. Meskipun nunggu 4 hari, bukan waktu yang bukan waktu yang cepat 4 hari ini. Saya kalau tunggu 4 hari sudah enggak sabaran. Sementara kita diskusi aja dulu. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan sekalian, nanti kita menunggu perkembangan candle. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Teman-teman yang baru mungkin yang belum memahami atau masih belum paham dengan yang kita sudah sampaikan kemarin-kemarin, ya bisa disampaikan, nanti kita bisa bahas bersama-sama biar teman-teman juga nanti bisa mengikuti sambil kita menunggu dan melihat closing candle-nya seperti apa.